Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'ah ba'da dzalik. Summa ja'ah mongko nuli rawuh atau teko sapa Nabi Ibrahim. Summa ja'ah mongko nuli rawuh atau teko sapa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim datang ba'da dzalika ing dalam sausai mengkono labisah di depannya, pas di depannya. Ba'da dzalika ing dalam sausai mengkono labisah atau berdiam. Setelah berdiam dengan waktu yang ditentukan Allah Ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim datang. Sedangkan wa Ismailu utawi Nabi Ismail, wa Ismailu utawi Nabi Ismail iku yabri, iku pekusaki sopo Ismail. Yabri iku pekusaki sopo Ismail nablan ing cumpareng atau anak panah, memperbaiki anak panahnya. Nabi Ismail memperbaiki anak panahnya. Nablan ing cumpareng atau anak panah lahu kedua Ismail, lahu kedua Ismail tahta dauhatin ing dalam ngisore wit kang gede atau pohon yang besar, di bawah pohon yang besar. Tahta dauhatin, di bawah pohon yang besar. Dauha itu adalah asyajaratul kabirah, pohon yang besar. Tahta dauhatin ing dalam ngisore uwit kang gede, qoriban ing dalam jarak kang parek atau dekat, jarak yang dekat min zamzamah sangkeng banyu Zamzam. Jadi posisi pohon yang besar itu berada di dekatnya air Zamzam. Falamma ra'a mongko ing dalem nalaikani ningali sapa Ibrahim. Ismail. Falamma ra'a mongko ing dalem nalaikani ningali sapa Ismail hu ing Ibrahim. Falamma ra'a ing dalam nalaikani ningali atau melihat sopo Ismail hu ing Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail melihat ayahnya Nabi Ibrahim, ini termasuk akhlak anak pada orang tua. Anak melihat orang tuanya, maka qoma ilaihi, qomah mongko ngadeg langsung berdiri. Qoma mongko langsung berdiri atau ngadeg sopo Ismail ilaihi korono Nabi Ibrahim. Mestinya seperti ini. Kalau kita sedang duduk, ada orang tua datang dari luar, kita langsung berdiri dan salaman umpamanya, atau mengucapkan salam. Begitu juga selain orang tua, guru. Kalau ada guru, tradisi pesantren ada ustadz-ustadzah, kita langsung berdiri. Ada kiai umpamanya langsung berdiri. Ini Nabi Ismail sudah memberi contoh. Ketika beliau sudah melihat ayahnya itu Nabi Ibrahim, beliau langsung berdiri. Faham Nabil? Paham Raka? Nah, kita kan enggak, kadang ya masih HP-an, nonton TV ya. Padahal ada ibunya, ada bapaknya. Terus setelah itu fasona'ah kama yasna'ul walid bil walad. Fasona'ah mongko berbuat sopo Nabi Ibrahim, berbuat sopo Nabi Ismail kama yasna'ul walid bil walad, kama yasna'u seperti berbuat al walid orang tua bil waladi pada anaknya. Wal waladu bil walid, wal waladu berbuat al waladu anaknya bil walid kepada orang tuanya. Maka yang dilakukan oleh keduanya ya sebagaimana mestinya, yaitu anak menghormati ayahnya, ayahnya menyayangi anaknya. Saya ulangi lagi, fasonah maka berbuat. Gampangnya fasonah ini
larinya kepada masing-masing. Fasona'ah mongko berbuat sapa kullun min Ibrahim wa Ismail, masing-masing dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi fasona'ah ini gampangnya fasona maka berbuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berbuat sebagaimana kama yasna'ul walid bil walad, kama yasna'u sebagaimana berbuat al walidu orang tua bil waladi pada anaknya. Orang tua menyayangi anaknya. Begitu juga wal waladu berbuat al waladu suatu anak bil walidi kepada orang tuanya. Paham mereka? Anak menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anaknya. Atau gampangnya kalau bukan hubungan nasab, yang lebih muda itu menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Terus summa qala mongko nuli ngendika sapa Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Ismailu wahai Ismail. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Ismailu wahai Nabi Ismail. Inna Allaha sa'tuhuni Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iku amaroni. Amaro iku merintah sapa Allah Ta'ala ni ing ingsun. Amaro iku merintah sapa Allah Ta'ala ni ing ingsun bi amrin kalawan perintah. Wahai Ismail anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi saya sebuah beban atau amanah. Hahuna ing dalam iki-iki panggonan di tempat ini. Hahuna ing dalam iki-iki panggonan atau di tempat ini. Wa asyara lan awe isyarah sapa Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memberi isyarah ila akmatin maring tumpukan pasir. Akma itu tumpukan pasir. Ila akmatin maring gumuk atau tumpukan pasir. Wa asyara lan awi isyarah sapa Nabi Ibrahim ila akmatin maring tumpukan pasir murtafiatin yang tinggi. Ila akmatin maring tumpukan pasir murtafiatin yang tinggi alama atas tempat. Alama ing atasi tempat haulaha yang ada di sekitarnya. Haulaha kang ono kang kiwa tengene akmatin atau yang ada di sekitarnya. Ila akmatin maring gumuk atau tumpukan pasir murtafiatin yang tinggi. Murtafiatin yang tinggi. Terlalu cepat Raka, ya kan? Yang lain cepat dah. Hah? Alama ing atasi tempat. Alama ing atasi tempat haulaha kang ono neng kiwa tengeni akmatin atau di sekitarnya. Haula itu kanan kirinya, haula namanya. Kalau kita pakai bahasa Arab, wa ma haulaha, dan apa yang ada di sekitarnya. Ma haulaha yang ada di sekitarnya. Fa inda dzalika mongko ing dalam nalaikane mungkono fa innallaha amaroni, ketika Allah Ta'ala memerintahkanku. Di depan tadi diberi tanda fa inda dzalika mongko ing dalem nalaikane mengkono fa innallaha amaroni, dikasih tanda biar enggak terlalu banyak. Dikasih tanda apa, tanda A atau B atau C umpamanya, atau panah umpamanya. Kasih kode apa lampu merah ya, apa lampu hijau umpamanya. Rafa'ah ngangkat sapa Nabi Ibrahim. Rafa'ah ngangkat sapa Nabi Ibrahim al-qawaida ing pira-pira pondasi. Al-qawaida ing pira-pira pondasi minal baiti sangking Baitullah.
Faja'alah mongko tumandang atau memulai. Faja'alah mongko tumandang atau memulai Ismailu sapa Nabi Ismail. Ismailu sapa Nabi Ismail iku yakti teko sapa Nabi Ismail. Nabi Ismail datang bil hijarati kalawan membawa batu. Bil hijarati dengan membawa batu. Wa Ibrahimu lan utawi Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu lan utawi Nabi Ibrahim iku ya bani iku bangun sapa Nabi Ibrahim. Ya bani iku bangun sapa Nabi Ibrahim hatta idar tafa'a sehingga nalaikani tinggi opo albina'u opo bangunan. Hatta idar tafa'a sehingga nalaikani tinggi opo albina'u opo bangunan. Mongko ja'ah mongko teko sapa Nabi Ibrahim bihadal hajari kalawan membawa iki batu. Bihadal hajari kalawan gawa iki batu. Fawada'ahu lahu faqama. Fawada'ah mongko meletakkan sapa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meletakkan hu ing hajar. Fa'ilnya Ismail. Fawada'ah mongko meletakkan sapa Nabi Ismail. Nabi Ismail fa'ilnya. Fawada'ah mongko meletakkan sapa Nabi Ismail hu ing hajar atau batu lahu untuk Ibrahim. Jadi Ibrahim Ismail kasih tanda biar enggak terlalu banyak, biar lebih cepat. Fawada'ah contoh, ini contoh Ibrahim nomor 1, Ismail nomor 2 umpamanya. Atau mungkin seperti ini. Di atas tulis Ibrahim contoh seperti ini rakan Nabi Ismail. Umpamanya sembarang apa Pak? Ismail A, Ibrahim B umpamanya. Atau ini nomor 1, ini nomor 2. Tulis paling atas Ibrahim nomor 1, Ismail nomor 2. Jadi setiap makna fa'ilnya tinggal 1, 2, 1, 2. Paham ya? Itu namanya cara menulis marji domir. Marji domir kembalinya domir. Ini kan domir semua. Sopo Ismail, sopo Ibrahim. Fawada'ah mongko meletakkan sopo Nabi Ismail hu ing hajar atau batu. Hu ing hajar atau batu lahu untuk Nabi Ibrahim. Faqama mongko ngatek sopo Nabi Ibrahim. Faqama mongko ngatek sopo Nabi Ibrahim alaihi ing atase hajar. Itu yang diberi nama Hajar Ibrahim atau satunya Hijr Ismail. Wa hale utawi Ibrahim iku ya beni iku membangun sopo Ibrahim. Wa Ismailu hale utawi Nabi Ismail yunawiluhu iku menyerahkan sopo Ismail hu ing Ibrahim al hijarata ing watu atau batu. Al hijarata ing batu wahuma utawi Ibrahim dan Ismail iku yakulani. Apa yakul mana aslinya berkata ya? Di sini berdoa. Wahuma utawi Ismail dan Ibrahim iku yakulani iku berdoa keduanya. Isi doanya di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal semoga engkau menerima minna dari kami,
Taqabbal nerima tuk Tuhan minna sangking kita innaka antas samiul innaka satuhune Tuhan sesungguhnya engkau iku antah yang kau. Anta ini namanya taukid atau memperkuat lafal yang di depannya. Innaka sesungguhnya engkau antah yang engkau iku as-sami'u iku zat yang mendengar. As-sami'u iku zat yang mendengar, al-alim dan juga zat yang apa alim? Mengetahuinya. Al-alimu zat yang mengetahuinya. Qala. Nah, ini beda. Yang mengatakan beda ini qala Nabi Muhammad. Ini kan Nabi Muhammad menceritakan tentang yang di atas. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu merupakan wahyu. Beliau menceritakan kejadian antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Qala Nabi Muhammad berkata, faja'ala mongko tumandang atau memulai. Faja'ala mongko tumandang atau memulai sopo Ibrahim dan Ismail. Memulai ia beniya iku bangun atau membangun ia beniyan iku bangun sopo Ibrahim dan Ismail. Ia beniyan iku bangun sopo Nabi Ibrahim dan Ismail. Bana yabni bina hatta yadura haulal baiti hatta yadura sehingga mupeng beda tak Pak? Beda terus apa lafaznya? Terus loh jauh. Coba Bil, kitanya Bil. Kitabnya. Mana Bil? Sampai lafaz? Hah? Batang kertas. Loh, ini langsung ke bawah berarti ya? Kurang. Lah ini kurang satu baris ini. Wis, langsung berarti. Wa fi riwayatin inna Ibrahim kharaja bi Ismail wa ummu Ismail ya. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam satu riwayat inna Ibrahim utawi satuhuni Nabi Ibrahim iku kharaja iku metu sapa Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar bi Ismailah bersama Nabi Ismail. Ini mengulangi secara singkat dari cerita di atas. Namanya disebut dalam satu riwayat yang lain seperti ini redaksinya. Saya ulangi lagi. Kharaja iku metu sapa Nabi Ibrahim bi Ismailah kalawan atau sertani Nabi Ismail wa ummu Ismail dan ibunya Ismail siapa namanya? Siti Hajar ya. Hajar apa Sarah di depan? Hajar. Yang Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail namanya Siti Hajar ya. Mahum iku sertane Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Mahum iku sertane Ibrahim, Ismail dan Ummu Ismail. Ini tinggal dikasih tanda Pak. Itu kan banyak fa'ilnya. Ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ummu Ismail. Apa Ummu Ismail? Ibunya Nabi Ismail yaitu Siti Hajar. Sanatun utawi sanatun. Sanatun itu kemarin saya jelaskan apa? Perhatikan sanatun itu adalah kirbatun shaghirah, yaitu tas kecil yang terbuat dari kulit untuk berisikan air. Apa? Kantong yang isinya air, tapi terbuat dari kulit. Paham ya? Tas kecil
untuk wadahnya air. Tulis Raka Nabil. Sanatun. Kalau sekarang apa? Botol apa? Botol air ya. Botol aqua umpamanya. Tapi zaman dulu sana itu tas kecil yang terbuat dari kulit untuk wadahnya air. Itu namanya sanah. Sanatun utawi sanah tas kecil fiha maun. Fiha kang iku ing dalam sanah maun utawi banyu. Bedanya apa? Bedanya kemarin saya jelaskan. Kalau botol yang sekarang itu tidak begitu kuat, tidak bertahan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Entah faktor panas atau mungkin dingin. Tapi kalau sana ini kuat, baik kita berada di musim dingin maupun musim panas. Kan zaman dulu kan bepergian dengan jalan kaki. Faja'alat mongko tumandang sopo Ummu Ismail sopo Siti Hajar. Ummu Ismail itu apa umun artinya Raka? Nabil apa umun artinya? Ibu. Ummu Ismail ibunya Nabi Ismail yaitu Siti Hajar. Faja'alat mongko tumandang atau memulai Ummu Ismail sopo Siti Hajar iku tasrobu iku ngombe sopo Ummu Ismail minas sannati sangkeng sannah tas kecil tadi yang ada airnya. Karena Siti Hajar sudah minum banyak, artinya beliau sudah sehat karena minum banyak, sehingga fayadirruh labanuha, fayadirruh mongko akeh atau banyak opo labanuha air susunya Siti Hajar. Paham ya? Kemarin saya jelaskan murdiah dan hamil, orang yang sedang menyusui dan orang yang sedang hamil dalam masalah puasa, besok kalau sudah hamil atau menyusui, kalau sekiranya gara-gara puasa itu akan terjadi doror, bahaya, fisiknya nggak sehat, lemes, padahal dia posisi hamil, padahal dia posisi menyusui. Kalau memang sekiranya seperti itu bahaya, maka nggak usah puasa, karena itu pengaruhnya kepada bayi yang di rahim, ya kan, atau kepada bayi yang masih kecil. Paham ya? Kalau memang ya kan, contohnya ya kan, murdiah itu wanita yang menyusui. Kalau hamil wanita yang sedang hamil. Gara-gara dia tidak makan, tidak minum, tidak makan vitamin, fisiknya lemah, fisiknya sakit ya kan. Maka itu akan pengaruh pada bayinya. Sehingga dalam fikih dijelaskan hal semacam itu tidak wajib puasa ya. Cuman nanti kalau sudah normal wajib qadha umpamanya. Karena akan bahaya pada bayinya. Nah ini dengan barokahnya Siti Hajar minum banyak airnya, akhirnya beliau sehat dan juga air susunya banyak. Namanya fayadirruh labanuha, air susunya banyak. Ala sobiha, apa sobi itu? Anak kecil, yaitu Nabi Ismail. Ala sobiha, atas anak kecilnya Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail. Tapi kalau ibunya nggak makan, nggak minum, maka air susunya sedikit sehingga pengaruhnya kepada bayi. Hatta qadima sehingga temeko sopo Nabi Ibrahim Makkah ing Mekah, sehingga beliau datang ke Mekah. Fawada'aha tahta dawhatin, fawada'ah mongko meletakkan sopo Ibrahim, fawada'ah mongko meletakkan sopo Ibrahim terus ing Siti Hajar atau Ummu Ismail diletakkan tahta dawhatin, di bawahnya pohon yang besar, biar aman dari panas ya.
Kemudian summa rojaah mongko nuli kembali Ibrahimu sapa Nabi Ibrahim. Ya raka summa rojaah mongko nuli kembali sapa Ibrahim ila ahli maring keluargane Nabi Ibrahim. Ila ahlihi maring keluargane Nabi Ibrahim. Fattaba'athu ummu Ismail, fattaba'at mongko mengikuti dari belakang hu ing Nabi Ibrahim, fattaba'at mongko mengikuti hu ing Nabi Ibrahim ummu Ismail sapa Siti Hajar. Ini yang dimaksud ahli keluarga ini, istri satunya siapa namanya? Siti Sa'roh atau Sarah. Jadi beliau meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail. Maklum karena ditinggal, akhirnya Siti Hajar ini mengikuti dari belakang. Terus hatta lama belau sehingga nalaikani temoko sopo Nabi Ibrahim, Ismail dan ini Siti Hajar diberi tanda kayak tadi. Hatta belau sehingga nalaikan temoko sopo Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar kidaan ing tanah kida. Mongko nadathu mongko manggil. Nadathu mongko manggil sopo Siti Hajar hu ing Nabi Ibrahim min waraihi dari arah belakangnya. Min waraihi sangkeng burini Nabi Ibrahim. Min waraihi dari arah belakangnya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ilaman tatsrukuna, ilaman mareng wong, menghadap siapa? Tatsruku ninggal no siro na ing kita. Wahai Ibrahim, engkau itu mau kemana meninggalkan kami? Ya raka kolah menjawab sopo Nabi Ibrahim, ilallahi iku menuju Allah Ta'ala, saya ingin menghadap Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim menghadap Allah Ta'ala, beliau ikhlas dan rela meninggalkan keluarganya. Kalau seperti itu, qalat Siti Hajar berkata, raditu billahi robba wa bil islami dina. Raditu ridho sopo ingsun billahi kalawan Allah Ta'ala. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ya suami menghilang meninggalkan istrinya, itu pun tidak ada kabar, tidak ada kabarnya. Istrinya di Surabaya, suaminya merantau ke luar negeri, Malaysia. Ingkito ul khobar. Apa artinya ingkito ul khobar? Tidak ada kabar, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak transfer dan tidak telepon umpamanya. Sedangkan beliau meninggalkan atas dasar menghadap Allah Ta'ala. Faraja'at mongko kembali sopo Siti Hajar. Waja'alat lan tumandang sopo Siti Hajar. Tasrabu iku ngombe sopo Siti Hajar. Tasrabu iku ngombe sopo Siti Hajar minasyannati sangking atas kecil yang isinya air. Wa yadurru lan ake opo labanuha opo air susunya. Wa yadurru dan banyak labanuha air susunya ala sobiha atas anak kecilnya Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail. Hatta lamma faniyal ma'u qalat, sehingga nalaikane entek opo alma'u opo banyu, airnya ketika habis mongko kolat mongko ngendika sopo Siti Hajar,
Qalat mongko ngendika sapa Siti Hajar, lau dhahabtuh lamun lunga sapa ingsun, saya kalau berangkat mongko fanadortu mongko ningali sapa ingsun, lau dhahabtuh lamun lunga sapa ingsun, fanadortu mongko ningali sapa ingsun, la'alli menawa ingsun, uhissu ahadan, uhissu iku weruh sapa ingsun. Mungkin saya tahu ahadan ada seseorang. Terus sekarang qala ngendika sapa nabi, ini isinya Nabi Muhammad ini. Beliau akan menceritakan. Qala ngendika sapa nabi, fadhahabat fasu'adat as-sofa. Fadhahabat mongko lunga atau berangkat sapa Siti Hajar. Fasoidat mongko munggah sapa Siti Hajar as-sofa ing bukit sofa. Fanadarat mongko ningali sapa Siti Hajar, wa nadarat lan ningali sapa Siti Hajar, hal tuhissu ahadan, hal tuhissu apakah ono toh, hal tuhissu ono toh weruh sapa Siti Hajar, apakah tahu sapa Siti Hajar ahadan ing seseorang, apakah ada seseorang di bukit sofa itu. Terus lagi, falam tuhissu ahadan, falam tuhissu ahadan, maka tidak melihat atau tidak tahu sapa Siti Hajar ahadan, ada seseorang. Ini ceritanya apa? Ceritanya terjadi apa? Sa'i yang di belakang ini apa? Bukit Sofa dan Marwah. Oh ya, sa'i. Saat. Jadi sebelum kejadian ini tidak ada ceritanya yang namanya haji dan umroh ya. Tidak ada yang namanya tawaf ya, sa'i. Jadi haji umroh itu pertama kali terjadi pada zamannya Nabi Ibrahim. Syariat kita, syariat umat Muhammad itu rata-rata mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Contohnya ini haji umroh sampai sekarang berlaku. Apalagi contohnya khitan. Khitan pertama kali yang khitan itu Nabi Ibrahim, sebelumnya enggak ada. Beliau khitan umur 123 tahun. Raka Nabi Ibrahim khitan umurnya 123 tahun. Paham Raka? Pertama kali. Adapun nabi-nabi sebelumnya enggak ada khitan. Karena setiap nabi syariatnya itu berbeda, Pak. Setiap nabi syariatnya berbeda. Contoh kecilnya tentang mensucikan dari najis muwallado yang sering saya ceritakan di zamannya Nabi Musa, caranya itu gampang. Kalau tangan yang dijilat anjing, caranya apa? Harus dipotong tangannya baru suci ya. Kalau baju yang dijilat anjing, caranya ya digunting atau dibakar baru suci ya. Jadi masing-masing nabi itu punya syariat sendiri. Sholat contohnya, sholat yang 5 waktu. Zamannya Nabi Adam, sholat itu cuma subuh saja. Ya subuh saja. Zamannya Nabi Ibrahim, sholat yang wajib cuma di waktu malam. Oleh karena itu, sholat yang wajib Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj di malam hari. Di malam hari. Jadi beliau sebelum menerima amanah sholat yang 5 waktu, yaitu sholatnya di malam hari. Ketika beliau Isra wal Mi'raj mendapat amanah sholat sebanyak berapa? 50 waktu nabil. Makan, habis makan sholat lagi, Allahu Akbar. Sholat, nyuci baju, sholat lagi. Selama 24 jam sehari semalam yang wajib berapa? 25
25 waktu. Paham Raka? Beliau turun dengan membawa amanah 25 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, gimana? Apa info yang engkau bawa? Saya mendapat amanah untuk menyampaikan kepada umatku harus sholat sebanyak 25. Wah, kaget Nabi Musa. Wis, irji, kembali lagi dan minta keringanan. Karena saya yakin umatmu tidak mungkin mampu. Umatmu sangat lemah. Umatmu kecil, wahai Muhammad. Umat saya itu lebih kuat, lebih hebat, lebih besar. Tapi karena enggak mampu, apalagi umatmu. Wis, dari 50 minta keringanan menjadi 40 ya. Dari 40 turun lagi bertemu Nabi Musa, wis kembali lagi, irji, kembali lagi dan minta keringanan. Dari 40 menjadi 30. Seterusnya dari 30 menjadi 20. Akhirnya dari 10 menjadi 5. Sama, wahai Muhammad, kembali lagi ya. Jawabannya, inni istahyaitu. Wahai Musa, saya sudah malu. Gak apa-apa, saya yakin umatku mampu menjalani sholat yang sebanyak 5 waktu. Jadi pertama Nabil Raka, sholat yang kita wajib untuk menjalankan itu sebanyak 50 waktu sebanyak selama 24 jam. Berarti nggak sempat kawin Nabilnya, ya Raka? Nggak sempat kawin. Habis makan sholat lagi. Yes. Zamannya Nabi Daud, sholat yang wajib cuma sholat duhur saja. Jadi ada yang cuma asar saja. Zamannya Nabi Idris cuman maghrib, ada yang cuman isya. Jadi masing-masing nabi itu syariatnya berbeda. Contohnya tadi, cara mensucikan dari najis muwalladhah di zamannya Nabi Musa gampang. Kalau tangannya dijal anjing harus dipotong. Kalau baju sarung ya entah digunting atau dibakar baru suci ya. Sekarang bagaimana? Gampang, lebih gampang, yaitu dengan cara disucikan sebanyak 7 kali, salah satunya memakai debu. Yes. Selanjutnya falam tuhis ahadan. Lah ini, falamma balawat alwadiyah, falamma balawat mongko ing dalem nalakani temeka sapa Siti Hajar. Ketika beliau nyampe al-wadiyah ing satu jurang, mongko saat, lah ini sa'i namanya. Saat mongko melaku sapa Hajar. Wa atat lan teko sapa Siti Hajar al-Marwata ing bukit Marwah. Al-Marwata ing bukit Marwah. Wa fa'alat lan ngelakoni sapa Siti Hajar dalika ing mengkono-mengkono sa'i. Sa'i tadi beliau naik ke bukit Marwah, beliau mengerjakan aswaton ing piro-piro ambalan atau beberapa kali. Aswaton ing piro-piro ambalan atau beberapa kali.